Bang, selamat pagi. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Wilson. Saya ingin mewawancari Abang sebagai narasumber. Boleh diperkenalkan dulu nama Abang siapa? Baik, Bang Wilson, nama saya Willy. Saya dari Bank Mandiri sebagai supervisor. Dan udah bekerja berapa tahun, Bang? Untuk bekerja sudah 15 tahun ya di Bank Mandiri. Oke, terima kasih, Bang. Baik, saya akan menanya 3 kategori pertanyaan. Yang pertama itu kategori manajemen kredit. Nah, yang pertama, dalam proses pengajuan kredit, bagian mana yang paling sering dianggap mudah nasabah? Dan bagian mana yang biasanya menjadi tantangannya? Kalau untuk bagian yang paling mudah ya korek dokumen ya. Nah, tantangannya sendiri adalah apakah nasabah mampu menjelaskan menjelaskan usahanya seperti itu. Karena gini, yang namanya usaha itu nggak gampang dinilai. Kita harus melihat dari kita lihat dulu berapa limit yang mereka butuhkan. Ketika kita udah tahu berapa limit yang mereka butuhkan, kita bisa nilai usaha. Nah, nilai usahanya sendiri kita nanti langsung datang terjun ke sana. Kita lihat notanya. Kita lihat berapa total yang ada di dalamnya, misalnya stoknya dan lain-lain. Nah, tantangan itu yang bisa kita aja turunin atau bisa kayaknya 50 terlalu kecil deh, kayaknya bisa 100. Itu tantangan, lebih banyak tantangannya sih. Baik, yang nomor 2, bagaimana proses analisis calon debitur dilakukan? Apakah menggunakan prinsip 5C atau 7P? Oh, kalau untuk kredit tetap 5C dong. Nah, 5C yang pertama yang harus kita nilai itu karakter dari nasabah itu sendiri. Nah, nasabah itu butuh pinjaman apa? Itu yang harus kita nilai karena yang namanya karakter itu akan membentuk dari pinjamannya. Apakah dia nasabah kira-kira mampu bayar atau enggak secara karakter. Kalau misalnya dia terdiri resiko dan lain-lain, ya itu. Kemudian ada kedua dari segi capitalnya mereka mampu seperti apa dan lain-lain. Terus yang jelas yang ketiga kolateral, jaminannya itu seperti apa. Nah, ketika udah masuk ke jaminan dan lain-lain, jadi kita udah bisa tahu nih, misalnya tadi risiko sampai dengan dia gagal bayar. Kolateral dia punya bisa. Kemudian yang keempat adalah condition. Secara kondisi gimana dari kita bisa nih pas pergi kita OTS on the spot, kita tempat mereka, kita kondisinya, oh ternyata usahanya betul ya. Ternyata tetangganya juga tahu dia udah punya usaha dan lain-lain. Nah, selain itu juga kita bisa lihat dari capacity-nya sendiri. Ya. Ketika kita minjam, kita harus mengetahui kapasitas dari orang tersebut. Mereka kira-kira ketika kita beri fasilitas, mereka mampu tidak memberikan return kepada kita. Baik, yang ketiga, apa syarat utama untuk mengajukan kredit di Bank Mandiri ini? Dan jika nasabah kesulitan membayar, apakah bank lebih cenderung memberikan keringanan seperti penjadwalan ulang, ansuran, restrukturisasi, atau ada mekanisme lainnya yang biasanya ditempuh? Kalau untuk pinjaman ya sendiri itu contoh tetap kayak kur aja lah ya, lebih gampang karena kita terlalu banyak pinjaman dan lain-lain. Nah, kalau untuk kur sendiri ketika kita mengasih pinjaman sampai dengan nasabah itu sudah dapat pinjamannya, itu kita butuh waktu nggak butuh waktu lama sih, selama itu mereka sudah bookings secara itu udah oke semuanya lain-lain. Nah, sampai juga pada saat terakhir misalnya terjadi macet dan lain-lain, ada banyak pilihan. Kan kita ada kolektibilitas tuh. Dari 1 sampai 5. Nah, kalau 5 tuh udah masuk NPL. Plus 1, plus 2, plus 3 dan lain-lain. Contoh itu restrukturisasi itu bisa. Nah, itu bisa kita lakukan, tapi hanya untuk case-case tertentu. Makanya tidak semua itu kita bisa restrukturkan. Nah, sampai dengan pilihan terakhirnya ya udah ada NPL, berarti nasabah itu udah tidak mampu bayar lagi. Seperti itu. Jadi kita ada tindakan khusus misalnya penagihan dan lain-lain. Nah, sampai nasabah itu bisa melunasi pinjamannya. Keringanan selama nasabah komunikatif kita itu bisa-bisa aja sih. Tadi kan syarat utamanya apa ya? Oh ya, syarat utamanya hanya KTP NPWP. Kalau misalnya dia belum berkeluarga ya, KTP pribadi, NPWP, kartu keluarga. Nah, itu sebagai syarat utama kita untuk mengecek IDBI-nya terlebih dahulu, apakah dia ada macet dan lain-lain. Nah, sisa selanjutnya baru ketika dia memiliki usaha, kita minta surat izin usahanya. Nah, surat izin usahanya kalau memang sudah ada, kita minta kolateralnya lagi, bisa jaminan berupa PPKB ataupun sertifikat hak milik dan lain-lain. Nah, pertanyaan yang keempat, ketika terjadi kredit macet, strategi penyelesaian apa yang lebih sering digunakan di bank ini? Penagihan, tetap penagihan, wajib penagihan. Kalau namanya kita kan kolektibilitas pasti akan turun.
Kalau misalnya kolektibilitasnya 1 berarti lancar ya. Kalau misalnya udah masuk ke kolektibilitas 2, berarti kita udah harus mulai nih hubungi nasabahnya. Apakah ada kendala pembayaran ataupun lain-lain. Nah, ketika ada kendala, kita bisa bantu nih. Misalkan kita ada blokiran, kita bisa bantu publiknya dulu sampai dia settle. Nah, kalau masuk ke kolektibilitas 3 dan lain-lain, kita sudah harus mulai visit ke rumahnya. Sudah 4 sampai 5 sudah masuk ke NPL, kita bisa menggunakan collection kita, tim collection kita untuk melakukan penagihan. Sampai dengan misalnya kita harus melakukan penyegelan dan lain-lain. Gitu. Yang nomor 5, bagaimana kebijakan suku bunga kredit di sini? Apakah berbeda untuk UMKM, konsumtif, dan korporasi? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena gini, namanya UMKM itu kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, subsidi. KUR lah, seperti itu. Jadi kita tetap harus menjual sesuai dengan pemerintah, 6%. Nah, berbeda itu pemisah kredit konsumtif. Kredit konsumtif kan itu bukan kredit produktif. Mereka pakai untuk beli handphone, mereka bayar untuk kebutuhan pribadi, mereka untuk beli mobil, rumah, dan lain-lain. Itu kan slightly lebih gede. Misalnya kalau di KUR 6%, dia bisa di atas 10%. Bisa sampai 20%. Nah, kalau misalnya ada bunga khusus bisa, contoh sekarang lagi ada bunga khusus 8127 misalnya. Nah, kalau misalnya dari korporasi jelas berbeda lagi, karena mereka big size, mereka udah wholesale market. Nah, mereka pinjamnya enggak, itu pasti berbeda. Bisa single digit seperti itu. Karena untuk peminjaman jumlah tertentu nominal besar nggak mungkin kita bisa ngasih besar, dan itu udah market size-nya juga udah besar, akan sangat berbeda ya. Kita akan masuk ke kategori kedua, yaitu jasa-jasa bank lain. Yang pertama, layanan digital apa saja yang saat ini tersedia di bank, misalnya kayak mobile banking, internet banking, ataupun QRIS dan lainnya. Kalau untuk layanan perbankan digital ya, kita ada banyak. Pertama, Livin by Mandiri. Livin by Mandiri itu mobile bankingnya kita, itu super app-nya kita. Jadi semua bisa melakukan transaksi lebih nyaman 1x24 jam, Sabtu, Minggu, dan lain-lain. Kita bisa transfer, bayar, beli, top up, semuanya sudah bisa di situ. Kemudian kita juga ada namanya Kopra by Mandiri. Kopra by Mandiri itu adalah di layanan digital melalui website. Nah, itu biasanya kita arahkan untuk nasabah bisnis. Mereka yang butuh trade, mereka yang butuh wholesale, mereka yang butuh many to many, mereka yang butuh transaksi yang lebih spesifik lah, itu bisa di Kopra. Kemudian kalau untuk Kris sendiri kita punya aplikasi khusus namanya Livin Merchant. Nah, Livin Merchant sendiri itu kita adaptasi dari Krisnya, dari OJK ya. Kris kan sistem OJK. Nah, untuk Livin Merchant sendiri kita kasih 0% ke UMKM. Jadi MDR-nya kami yang tanggung. Jadi ada namanya merchant discount rate 0,75 yang menjadi biaya untuk kami sebagai penyedia layanan. Nah, kalau UMKM itu kita kasih 0%. Dan misal langsung same day. Baik, yang kedua, apakah bank ini juga menyediakan layanan internasional seperti transfer falas, remutasi, atau letter of credit? Kalau untuk transfer falas sendiri di Livin by Mandiri kita sudah bekerja sama dengan kita memiliki fitur namanya transfer falas pertama. Dan kemudian selain itu kita juga memiliki tabungan multi currency, bisa sampai dengan 17 mata uang asing. Ya, 17 mata uang asing dan free untuk rekening selanjutnya. Bisa kita udah punya tabungan falas dolar. Untuk tabungan falas lainnya CNY, GPY, lain-lainnya itu sudah gratis. Yang kena biaya hanya satu aja, tabungan falas, dan itu hanya dengan $100 aja udah bisa untuk membuka rekening tersebut. Jadi itu sangat gampang. Melalui transfer falas multi currency juga bisa. Kita bisa langsung transfer ke luar negeri. Kalau misalnya USD itu bisa same day. Nah, kita kan ada cut off time-nya juga. Nah, tergantung dari cut off time sama hari libur dari sananya juga. Jadi kita sudah sangat banyak untuk transfer falas LC dan lain juga bisa digunakan di kita. Tapi ada tim khususnya. Selanjutnya, bagaimana perbedaan layanan digital bank ini dibandingkan kompetitor lainnya? Dan apa strategi bank ini dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap keamanan transaksi online? Kalau untuk keamanan transaksi online kita bisa jamin 100%. Ketika bukan dari nasabah sendiri ya terjadi error dan lain-lain, berapapun yang hilang kita ganti. Kita ganti. Kalau untuk layanan digital sendiri kita bisa bersaing ya, sebut saja banknya apa saja. Karena gini, layanan dari Livin by Mandiri sendiri itu adalah super app dari kita. Tidak hanya bisa untuk transaksi, kita bisa untuk investasi, kita bisa untuk kartu kredit, dan layanan lainnya sudah ada di
Livi Mandiri sampai sekarang ini. Kita juga bisa belanja, mendapatkan poin transaksinya. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana strategi bank untuk menghadapi persaingan dengan fintech dan bank digital. Kalau untuk vintage sendiri sebenarnya bukan saingan sih di kita, karena kayak gini. Yang namanya vintage kan kita lihat dari market size-nya juga. Fintech itu akan sangat berbeda dengan perbankan karena bunganya juga sangat jauh. Bunganya sangat jauh berbeda. Kita bank buku 4. Bank buku 4 tuh saingannya itu BCA, BRI, BNI, itu bank buku 4. Kalau sama vintage itu kita bukan saingan karena size dari marketnya sendiri sangat jauh. Nah, kalau untuk fintech untuk digital dan lain-lain, mereka pasti akan memiliki banyak promo. Biasanya buka tabungan digital bunganya lebih tinggi dan lain-lain. Kita tidak main seperti itu lagi. Mainan kita adalah bagaimana sustainability. Sustainability kita kasih bunga yang kompetitif, tapi transaksi kalian aman, nyaman di situ. Jadi bisa aja karena ini kita akan berhadapan dengan LPS. Maksimum bunga yang berarti dijamin oleh LPS itu berarti 7,25 katanya. Maksimum 2 miliar. Kalau bisa dikasih dari atas itu, was-was dong biasanya orang ya. Kayak seperti itu lah, kenyamanan dan keamanan yang kita lebih utamakan. Selanjutnya, produk bank kredit apa yang paling banyak diminati nasabah, misalnya reksadana, asuransi, atau obligasi? Lebih ke reksadana sama obligasi sih sekarang. Kenapa alasannya? Kalau untuk reksadana sendiri kita hanya mulai dari 10.000 aja sudah bisa. Jadi gini, kita sangat suka orang mau belajar investasi. Di Livin by Mandiri kita udah tanamkan di situ ada fitur investasi sebagai reksadana di saham nanti kita connect dengan growing-nya kita. Terus kita juga bisa beli ori kita dapatnya kupon itu lebih tinggi dari bunga deposito dan itu juga aman karena dari pemerintah. Misalnya kita dapat kupon 6,25 dan lain-lain itu lebih tinggi dan jelas lebih kompetitif dari segi pendapatan dari bunga seperti itu. Kalau misalnya obligasi itu sama kayak ori. sama. Jadi kayak surat utang negara, obligasi itu masuk ori. Yang kita akan masuk ke kategori ketiga, yaitu manajemen SDM perbankan. Nah, yang pertama, bagaimana bank memastikan bahwa sistem pelayanan yang diterapkan dapat memberikan pengalaman yang nyaman, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan setiap nasabah. Kita punya standar khusus layanan dari Bank Mandiri. Jadi semua cabang itu harus memiliki standar layanan sama. Kita sudah ukur berapa lama layanan dalam 1 kali nasabah datang. Misalnya, kalau sempat tunai retailer itu hanya maksimum 1,5 menit aja, dia sudah harus selesai. Di customer service, mereka layanan harus maksimum 5 menit. Di luar dari, misalnya kita selling produk ya, dan lain-lain. Karena kan kalau untuk customer service itu lebih banyak, biasanya kita berinteraksi dengan nasabah. Beda kayak teller. Mereka harus menunggu, mereka harus transaksi lebih cepat. Kita punya standar layanan sendiri, kita punya timeline sendiri. Nah, jadi di situ patokan kita di semua cabang. Yang kedua, bagaimana sistem rekrutmen pegawai di bank ini? Apakah melalui jalur online, kampus, atau job fair? Semuanya bisa sih. Job fair bisa juga, secara kampus juga bisa. Misalnya sekalian nanti ada namanya CPD, calon pemimpin dari itunya sendiri dari Kalimantan misalnya, calon pendidikannya. Misalnya ada kerjasama calon kemarin, calon pemimpin mandiri ini bisa juga lewat universitas dan lain-lain. Kita juga lewat online juga. Misalnya kita lewat WA, Instagram dan lain-lain. Ada gak yang mau ngelamar nih? Kita open recruitment. Atau bahkan datang sendiri ke bank juga dong. Sebab pasti dibutuhkan kita ngambil. Oke. Apa langkah yang dilakukan bank untuk membangun hubungan yang lebih personal dan komunikatif dengan nasabah dalam setiap layanan yang ditawarkan? Nah, untuk layanan sendiri, perbankan itu kan banyak. Produknya juga sama. Hal-hal yang lain di dalamnya juga hampir sama antara satu dan lain. Tapi yang berbeda itu layanan. Nah, kita punya layanan, itu yang harus kita tekankan. Mandiri itu adalah juaranya service quality. Kita ada 10 tahun berturut-turut dari segi layanan kepada nasabah. Kita menjamin bahwa layanan kita yang diberikan itu adalah layanan yang paling optimal yang bisa kita berikan. Jadi kalau nasabah itu hampir komplainnya itu sedikit tentang layanan kita. Kalau kita berikan layanan paling terbaik. Selanjutnya, bagaimana cara bank menilai kerja karyawan, misalnya menggunakan KPI atau sistem lainnya? Kalau untuk KPI tetap ada ya, kita memang ada KPI sendiri. Jadi ada yang harus kita kejar itu.
Tapi untuk lain-lainnya ada dua sistem. Nah, yang pertama adalah attitude. Attitude tuh kita susah beli karena itu dari kita sendiri. Bagaimana attitude akan berpengaruh terhadap kerjaan kita bagaimana sosialisasi kepada orang. Yang kedua itu adalah yang dinilai ya jualan, sales. Katakan kita kerja di bank itu pasti yang kita butuhkan adalah sales. Kita jual produk dari Bank Mandiri. Nah, sales itu akan terpengaruh dari attitude kita. Kita mampu gak sih bekerja sama dengan orang lain? Kita mampu jualan dengan lain-lain, tapi attitude kita jelek juga nggak bagus. Tapi kita tetap ada KPI untuk mengukur semuanya. Seperti itu. Selanjutnya, program pelatihan apa yang diberikan bagi karyawan baru maupun karyawan yang lama? Kalau untuk karyawan baru sama karyawan lama berbeda pelatihannya. Kalau karyawan baru tetap yang pertama yang harus dikasih adalah apa itu layanan, apa itu selling skill, bagaimana mereka harus melayani nasabah, ibaratnya standarnya lah, standar PTO-nya kita kerja di perbankan itu harus apa, ini harus apa, itu standar. Nah, ketika sudah menjadi karyawan, kita kan sudah punya pengalaman, knowledge ya, berbeda dengan itu lebih ke upskilling. Jadi misalnya saya di operasional, saya harus masuk ke pinjaman yang lain, itu namanya upskilling. Jadi setiap 1 bulan sekali kita tetap diberikan materi untuk dipelajari. Jadi kita harus belajar materi-materi baru, kita harus mendapatkan skill baru, dan kita bisa jual menjadi bagian dari kita sendiri. Oke. Dan selanjutnya, apa budaya kerja utama yang dijunjung di bank ini? Misalnya profesional, ramah, inovatif. Kalau untuk itu ya, kita dulu kecenderungan, tapi masih sekarang masih. Kita ada namanya akhlak. Ya, pertama itu amanah. Nah, amanah bagaimana kita mengemban tugas, itu kita harus amanah kepada orang. Kemudian yang kedua itu kompeten. Yang dinilai dari kita adalah kompetensi kita dalam berhubungan dengan masyarakat. Kompeten kita harus bisa nih ketika kita mendapatkan sesuatu tugas, kita harus bisa menyelesaikannya. Kemudian harus menjunjung tinggi namanya harmonitas antara satu dan yang lain. Karena kita bekerja nggak sendiri kan, kita punya tim. Kita lebih banyak di kantor, keluarga kita di situ sebenarnya. Nah, karena kita hubungan harmonis, kita akan lebih enak lagi ke depan. Kita harus loyal. Lebih loyal itu sangat susah. Kita pindah-pindah, tapi tergantung lagi kemampuan kita. Kalau misalnya menjamin kehidupan kita, ya kita harus lebih loyal. Kita cari makan kan di situ. Kemudian dari segi banyak tantangannya kita harus adaptif. Adaptif tuh kita tidak cuma misalnya di sini ada fintech baru mereka join, kita harus adaptif. Adaptif bagaimana agar kita mampu bersaing dengan pasar. Saya itu yang terakhir ada solutif. Kita harus memberikan solusi dari setiap transaksi atau setiap kebutuhan dari kita, terus kita bisa kasih solusi. Gitu. Nextnya, yang terakhir, bagaimana strategi bank untuk mempertahankan karyawan agar betah bekerja di bank tersebut? Banyak sih. Yang pertama adalah dari segi bank itu menjamin kesejahteraan pegawai. Ketika kita butuh fasilitas, kita ada namanya kredit kesejahteraan pegawai dengan bunga di bawah rata-rata. Terus kita dapat bonus, kita dapat THR, kita dapat tunjangan dan lain-lain. Kita dapat gaji yang menurut saya kompetitif. Ya, untuk ukuran Pontianak lah masih kompetitif ya. Seperti itu, dan kita juga memiliki nilai value sendiri ketika kita memiliki kemampuan untuk jualan di suatu produk. Itu ada tambahan tertentu seperti itu. Sekian dari wawancara kali ini untuk Project 13 UTS. Terima kasih dari saya, yaitu Wilson, selaku orang yang mewawancarai Bang Willy, yaitu narasumber. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Wilson, sukses selalu.